Terima kasih sudah nggak bosen ngundang saya di sini ya. Nggak bosen dong dokter. Sampai ketemu lagi, ketemu Ketemu terus ya. terus ya. Nah dokter, di hari ini nanti kita akan membahas mengenai diabetes pada anak. Nah ngomong-ngomong soal diabetes mellitus ini kan pasti akan ada gimana ya, kewaspadaan tersendiri gitu. Aku sebagai moms yang anakku makanannya kadang coklat, kadang susu coklat, kadang yang manis-manis tuh seneng banget gitu dokter. Sebenarnya DM itu apa dokter? Pada anak khususnya. Oke, ya. Jadi gini ya, memang diabetes mellitus itu kita familiarnya pada orang dewasa ya, tetapi memang sekarang yang tadi seperti Mama Arini bilang ya, jadi memang sekarang itu insiden atau memang kejadiannya tuh banyak ditemukan yang tipe 2 yang setara dengan dewasa, itu pada anak-anak tuh insidennya meningkat banget ya. Dulu kalau diabetes mellitus tuh apa sih? Memang diabetes itu secara definisi sama ya, jadi memang adanya kadar gula darah yang tinggi di dalam darah seorang anak ya dalam hal ini ya, karena memang adanya kelainan dari metabolisme gula darah atau bahasanya glukosa. Nah itu pada umumnya dulu diabetes pada anak itu yang tipe 1. Ada 2 nih ya, tipe 1 sama tipe 2. Nah tipe 1 itu apa sih dok? Tipe 1 itu karena kelainan dari pabriknya. Jadi gula darah itu kalau kita makan itu kan mau makan apa aja ya, terutama karbohidrat, itu nanti akan diolah ya, dipecah-pecah menjadi gula ya, maksudnya glukosa yang akan masuk ke dalam sel tubuh kan. Nah itu ada kerja sih namanya hormon insulin untuk supaya si gula-gula tadi yang dari dikonsumsi masuk aliran darah. Nah si gula ini oleh pertolongan si hormon insulin ini mah itu bisa masuk ke sel terus jadi energi. Ya, kita tahu kan kalau kita butuh energi, perlu energi itu butuh gula, butuh bahan. Nah, kalau DM kalau itu semua kelainan nih proses normal nggak terjadi, maka itu disebut kelainan yang diabetes. Nah, diabetes mellitus ya dalam hal ini, karena diabetes ada yang lain lagi. Nah, diabetes mellitus ini kalau tipe 1 itu kerusakan dari organ penghasil insulin itu sendiri. Pankreas itu dokter ya? Ya, sip ya. Pankreas ya, mungkin pankreas itu di perut kita ya, organ di dalam rongga perut kita di mana dia memproduksi insulin. Nah kalau si pabriknya itu sendiri sel-sel namanya sel beta pankreasnya itu rusak, maka itu tidak bisa memproduksi insulin, otomatis gula darah tadi nggak bisa dong masuk ke sel sehingga dia terukur dalam darah tinggi gitu kan. Nah yang kelainan si pabriknya si pankreas rusak itu adalah tipe 1 dan biasanya inilah yang terbanyak pada anak-anak. Ya, anak-anak dari usia bayi bisa, kemudian ya balita 5 sampai 9 10 tahun ya, termasuk remaja. Nah, tapi nih yang mengherankan ya atau yang menjadi awareness buat kita semua, baru-baru ini ya sudah 5 sampai 10 tahun ini itu DM tipe 2 terjadi yang kayak orang dewasa tuh terjadi di anak. Itu yang memprihatinkan mah. Berarti itu kita benar-benar harus waspada ya itu dokter dia. sebagai orang tua untuk konsumsinya, pola olahraganya. Nah kenapa terus tipe 2 bedanya apa? Kalau tipe 2 saya mungkin review lagi ya terkait kalau tipe 2 itu karena lifestyle tadi ya. Lifestyle dan faktornya itu biasanya mungkin ada genetik dari orang tua gitu. Kemudian dari kakek neneknya mungkin sudah ada penderita diabetes mellitus dulu sehingga itu mewariskan bakat itu untuk terjadinya diabetes pada anak ini. Ditambah nih si lifestyle anak tersebut. Makan junk food, manis-manis, yang ultra proses gitu ya dokter ya. Nah untuk gejalanya sendiri sama orang dewasa hampir sama atau beda dokter? Sama, jadi memang gejala diabetes mellitus pada dewasa dan pada anak-anak ya mau tipe 1 mau tipe 2 secara garis besar adalah sama, yaitu apa sih? Banyak makan, banyak minum ya, terus lapar terus gitu ya. Terus kemudian urin atau banyak pipis, terutama memang ngompol di malam hari. Atau gini, ini makannya banyak tapi kok nggak gendut-gendut. BB-nya kok turun ya. Nah, kenapa? Karena tadi gulanya nggak
metabolisme di dalam sel sehingga nih anak kok makannya banyak tapi kok berat badannya turun seperti Oke. itu. Kadang nih soalnya gini dokter, kalau makannya banyak tuh sebagai seorang mama tuh seneng. Iya Ya betul. jadi nggak ngeh gitu. Itu Mm-mm. tuh jadi gejala DM atau enggak Mm-mm. gitu. Makanya perlunya pemantauan. Oke. Kalau seandainya anak kita itu misal kita plotkan di grafik nih anak kok sudah garis kuning ya, misalnya kan berat badan ideal sekian. Yang kita aware kan Oke. biasanya aduh BB kurang, Mm-mm. BB seret ya, Mm-mm. era-era stunting seperti ini. Tetapi jangan lupa bahwa BB berlebih pun kita harus aware, terutama berkaitan dengan topik kita siang ini yaitu diabetes DM. mellitus. Ya, Nah, dokter untuk usia anak-anak sendiri yang Mm-mm. berpotensi dan beresiko mengalami diabetes mellitus itu pada usia berapa aja? Oke, sebenarnya semua usia tuh berpotensi ya. Contoh, bayi baru lahir. Ketika bayi tersebut lahir dari seorang ibu diabetes mellitus atau diabetes gestasional, artinya si gula darah ini ibu itu meningkat pada saat dia hamil. Nah, itu Oke. biasanya bayinya berat badannya gede. Nah, itu kita harus screening juga, newborn screening untuk ini gula darahnya bagaimana nih si anak dan kita pantau ya. Jadi maksud saya adalah bayi baru lahir pun bisa. Ya, nah kalau untuk tipenya itu nanti memang kita harus melanjutkan dengan panel-panel pemeriksaan yang lain, gula darah puasa, kemudian ada namanya C-peptide dan segala macam untuk menentukan tipe. Tapi newborn pun bisa. Kemudian balita bisa sekitar ya 15% bisa terjadi DM, memang kebanyakan tipe 1 ya. Kemudian di atas 5 tahun pun bisa karena dia usia preschool, ya, PAUD, makanannya, snack-snacknya, hati-hati seperti itu cemilannya, yang berpotensi manis-manis. ya. Nah, kalau yang untuk remaja mulai dekade kedua biasanya itu adalah sudah mulai usia-usia puber ya, itu insidennya paling tinggi. Oke, Nah, usia 10 tahun 10 tahun ke atas dokter nggih, ya. heeh. Oke, berarti mungkin untuk kasus yang 10 tahun ke atas itu kebanyakan DM tipe 2 mungkin dia dokter. Iya, DM tipe 2 Oke. karena lifestyle ya, Oke. apalagi faktor risiko yang lain kuat nih. Tadi dari genetik dan dia mungkin overweight dan asupannya itu Asupan. seperti apa gitu. Oh, jadi untuk jajan-jajan. DM ini faktornya banyak banget dokter ya. Tadi bakat dari orang tua, terus juga lifestyle yang apa namanya sekarang itu macem-macem jajanan tuh kayaknya di manapun itu kayaknya udah nggak kayak kecilku dulu dokter. Iya, Paling makanan cuman itu aja. Sekarang sekarang banyak macem-macem banget ya. Yes. Jadi pengen jajan semuanya. Makanan, terus olahraga juga Iya. pengaruh ya dokter. Memang kalau untuk misalkan gini, orang kan jadi ngomong gini, "Dok, terus gimana dong? Sekarang anak saya udah punya, aku udah DM, eyangnya udah DM, terus gimana dong supaya anakku nggak jadi DM kan gitu?" Ya, pencegahannya gitu dokter. kita harus ini dong, nomor 1 kita screening dulu, jangan sampai putranya overweight ya, overweight, obesitas karena itu akan berpengaruh. Gendut dulu, tapi habis itu nanti lama-lama ketika si glukosanya itu nggak bisa masuk sel, terus kemudian sudah mulai tampak tuh gejala-gejala, ini kok jadi kurus seperti itu karena kurangan hormon insulinnya itu tadi. Atau istilahnya resistensi insulin yang dimana kok nggak bisa mengolah glukosa ini. Insulin itu kunci. Jadi si glukosa ini ayo masuk sel dengan baik dan benar gitu. Ketika itu sudah nggak sensi lagi dengan si insulin, si sel-sel kita, ya udah itulah proses mau ke diabetes. Nah, kalau misalkan seperti itu ya kita pantau dong berat badan anak kita, dan kalau kita namanya sudah sadar bahwa oh kita DM, kakek nenek kita sudah ada DM, anak kita harus kita pantau dietnya. Dan harus dilakukan pemeriksaan, misalkan screening ya, screening diabetes dari urin, cek urinnya, cek darahnya itu ya. Dan lifestyle ya, olahraga. Ya olahraga sekarang kan masa-masa seperti ini tuh gadget ya. Memang kalau WHO bilang tuh olahraga tuh pada anak-anak terutama ya remaja atau anak-anak sekolah paling tidak 60 menit lah sehari. Ya. Tapi kalau anak-anak tuh kayaknya memang masih belum sebanyak orang dewasa karena
Aktivitasnya masih banyak dokter. Ya, makanya kalau aktivitas masih banyak, misalkan makanya ada outing kelas dan segala Outing macam, terutama juga pihak sekolah juga harus aware terkait hal ini ya, jajan-jajan yang dijual di kantin Yes. sekolah juga. Jadi memang ini tidak hanya tukang orang tukang tua. cilok yang ada di Iya. pinggir sekolah. Memang ini tidak hanya dari kita aja ya, tapi juga memang kalau terkait pengenalan seperti ini, faktor-faktor risiko itu pihak sekolah juga harus Jadi mengerti. peranan dari pihak sekolah itu juga ikut mengontrol gitu ya. Ya. Karena kalau udah masuk sekolah kan orang tua nih biasanya udah kurang bisa ngontrol Iya. gitu. Bekalnya nggak habis tapi jajan gitu. Benar. Nah dokter tadi untuk ini dokter apa namanya kalau misalkan bagi kita atau anak kita itu sudah didiagnosa, Oke. apa yang harus orang tua tuh lakukan gitu? Oke, kalau sudah didiagnosa, kita sebagai orang tua harus support anaknya. Nomor satu gini, diagnosanya apa nih? Kalau memang dia termasuk diagnosa diabetes mellitus DM yang tipe 1, otomatis dia adalah tergantung dengan insulin. Karena tadi si pabrik sel pankreasnya rusak kan, nggak bisa memproduksi insulin. Jadi dia butuh bantuan insulin dari luar. Oke, dan kita harus memperhatikan dietnya. Support maksudnya untuk mama yang lain-lain makan enak kok aku makannya harus gula dikurangi dan sebagainya, itu jangan sampai anak jadi merasa seperti itu ya. Jadi gak sendiri dietnya ya, dokter ya. juga Ini kayaknya aku juga tertohok juga dokter. Harus support dia ya, karena kan DM itu kompleks ya, long term follow up-nya sehingga orang tua harus support termasuk gurunya juga. Nah, kalau misalkan memang dia DM yang tipe 2, kita harus observe, nanti komunikasi dengan dokternya yang merawat. Apakah dia hanya perlu obat anti diabetik saja, oral ya syukur, artinya dia belum butuh insulin. Rata-rata dengan obat anti diabetik dengan lifestyle yang baik, aktivitas fisik yang memadai, maka itu akan bisa terkontrol ya. Namun apabila memang itu sudah ya namanya anak-anak pasti susah dong. Itu biasanya DM tipe 2 ada yang memang pakai insulin. Gitu. Tipe 2 bisa dipakai insulin berarti bisa, ya dokter? Kalau memang dia kasusnya dengan obat diabetik si kadar gula darah ini tidak tercapai target. Jadi ada memang panel-panel laboratorium untuk memonitor. Jadi ada panel laboratorium untuk mendiagnosis, kemudian setelah terdiagnosis otomatis kita harus long term monitoring kan. Nah, ada panel laboratorium yang untuk memonitor, evaluasi. Loh, kamu tak kasih obat ini kok gula darahnya nggak tercapai, hayo dietmu bagaimana ini ya, misalkan anak ulang tahun temannya bareng-bareng udah dibilang nggak boleh makan snacking ini tapi dia ini terus jadi gula darahnya tinggi, jadi lemes dan segala macam. Nah seperti itu. Nah itu yang harus kita kontrol juga gitu. Berarti dampingan orang tua kepada anak, pengertian terhadap makanan-makanan itu benar-benar harus dijaga dokter. Dan biasanya monitoring itu dicatat ya. Jadi kalau anak sudah pakai insulin atau memang obat anti diabetik, otomatis orang tua biasanya harus membeli alat cek gula darah ya untuk mengecek pagi, sore atau mungkin seperti apa. Kalau respon baik ya sudah, tapi kalau memang tidak respon baik, panel-panel laboratorium evaluasi loh kok masih tinggi, ya sudah, maka kita harus insulin yang harus dicatat gula darahnya. Kalau untuk DM tipe 2 itu apakah bisa sembuh sih dokter? Kalau untuk diabetes mellitus itu memang dikatakan memang sulit sembuh ya. Tetapi memang apakah DM tipe 2 itu bisa sembuh? Kalau pakai masih dalam tahap obat anti diabetik dan dia benar-benar lifestyle-nya bagus dan memang DM tipe 2-nya ini karena lifestyle, maka kemungkinan ada. Namun kalau memang DM tipe 2-nya ini kan kita kaji dengan panel-panel yang lain kok ternyata memang dia apalagi ada bakat dan orang tua dan sebagainya, biasanya memang long life. Gitu. Berarti DM ini tapi tetap bisa dikontrol gitu ya dokter? Terkontrol gitu. Yang paling penting adalah pastinya peran orang tua untuk kalau misalkan tadi yang di tipe 1 itu kan karena faktor genetik. Genetik autoimun juga bisa. Tapi kalau yang tipe 2 dari konsumsi, dari lifestyle, dari olahraga dan macam sebagainya itu benar-benar orang tua yang berperan penting ya untuk awareness-nya, pencegahannya itu benar-benar harus
utamakan. Mm-mm. Kira-kira ada ini nggak sih dokter, makanan-makanan yang sekiranya tuh ini nggak boleh, ini boleh gitu? Kita memang harus tahu ya makanan-makanan yang indeks glikemiknya tinggi, sedang, rendah. Oke. Contoh misal kalau tinggi tuh kayak pisang, Oke. semangka, ya, durian, nangka, terus mangga itu kan tinggi ya gitu. Jadi memang ya kalau pengen icip-icip ya jangan banyak-banyak, bebas terbatas. Kemudian coklat, ya Meskipun susu itu segala buah-buahan macam. ya dokter? Iya, Oke. makanya buah-buahan pun kan juga kita harus tahu ya apa yang boleh dan tidak boleh pada diabetes mellitus. Nah, Oke. es krim boleh nggak dok ya? Boleh-boleh aja. Es krim yang mana dulu gitu Asalkan kan? nggak satu ini bucket Iya, gitu ya dokter? bebas terbatas. Atau Oke. mungkin snack-snack yang memang low kalori ya. Kalau kita membaca kemasan juga lihat sukrosanya seperti apa, kadar gulanya juga ya. Minum susu boleh-boleh aja, nggak ada yang melarang anak diabetes nggak minum susu, tapi susu yang seperti apa, terutama kadar karbohidrat dan gulanya di situ, gitu. Oke, gitu moms. Jadi untuk moms yang mungkin nih saat ini punya permasalahan anaknya lagi DM, sudah diagnosa DM, tetap semangat untuk selalu mengontrol pola hidupnya, pola makannya, pola olahraganya ya. Jadi tetap harus semangat ya dokter. Tetap harus semangat dan memang terutama itu aktivitas fisik sama ini. Oke, Aktivitas fisik dan aktivitas mengunyah. Oke. Nama pilihan makanan ya, karena namanya anak-anak mulai sekolah, remaja itu susah banget. Jadi untuk moms dan paps mungkin yang anaknya belum terdiagnosa bisa dicegah terlebih dahulu dengan pola hidup yang sehat gitu ya dokter. Kayak sekarang campaign pola hidup sehat tuh sekarang udah sangat digaungkan sekali. Betul. Gitu. Terima kasih dokter Galuh. Sama-sama Mama Arini. Sampai Semoga jumpa di bermanfaat. podcast selanjutnya. Iya, oke. Bye bye mom.